9011 45055. Saya dari Fakultas Pendidikan Biologi UHAMKA. Saya mengajar di kelas 8D dan 8F dengan materi sistem peredaran darah dan menggunakan metode word score dan number head together di SMP Negeri 20 Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Ada dua bagian penting di dalam darah, itu yang pertama apa? Plasma darah atau cairan darah. Kemudian ada yang bagian padat apa? Sel darah. Coba nih, siapa namanya? Sebutkan yang termasuk sel darah ada berapa? Iya, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nagita, coba sel darah merah fungsinya untuk apa? Sel darah merah atau eritrosit fungsinya untuk apa? Iya, untuk mengikat oksigen. Sedangkan leukosit, sekarang coba leukosit atau sel darah putih fungsinya untuk apa? Iya, untuk membunuh kuman. Kalau trombosit atau keping darah, Neza, apa fungsinya? Kenapa? Iya, untuk membukukan darah, yaitu materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan lihat tujuan pembelajarannya dulu. Nah, ini yang pertama, skala kompetensi. Yang pertama itu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kemudian kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Ya, coba dibaca dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada apa? Ya, yang kedua? Ketiga? Dan yang terakhir? Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah dengar orang yang sehat tiba-tiba meninggal? Pernah dengar nggak? Sakit di sininya? Pernah dengar nggak? Kira-kira sakit apa? Sakit jantung. Ada yang tahu kenapa tiba-tiba meninggal karena sakit jantung? Jantung itu emang kenapa? Fungsinya untuk apa emang? Iya, jantung fungsinya untuk memompa darah. Jadi kalau jantungnya sudah tidak bekerja, itu darah tidak akan dipompa oleh jantung dan tidak akan mengirimkan ke seluruh tubuh, dan akhirnya dia tidak bisa hidup. Ya, itu ya. Kemudian peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah apa? Terbuka atau tertutup? Ada yang tahu kenapa disebut peredaran darah tertutup? Ya, namanya siapa? Alina. Kenapa? Karena peredarannya itu ada di dalam tubuh. Iya, karena peredaran darahnya itu ada di dalam pembuluh ya, pembuluh darah. Kalau kita ibaratkan, nih, ini apa? Selang. Selang ini dalamnya suka dikasih air kan? Iya, jadi si air tadi kita ibaratkan darah, dan selangnya ini pembuluh darah. Jadi dia selalu beredar di dalam pembuluh darah itu pada manusia. Kalau pada hewan, ada hewan serangga, dia pembuluh darahnya terbuka karena tidak memiliki pembuluh ya. Nah, kita ibaratkan lagi ini pembuluh balik misalnya atau vena, dan pembuluh nadi atau arteri. Nah, pembuluh vena dan pembuluh nadi dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Kalau misalkan pembuluh kapilernya tebal, dia tidak bisa menghubungkan antara kedua pembuluh tadi ya. Jadi pembuluh kapiler itu tipis, makanya bisa menghubungkan antara pembuluh balik dan pembuluh arteri